Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 3 pedang, terus the Fool, the Hermit, Queen of Pentacles, Page of Swords, the Devil, 9 koin, 2 cawan, the Chariot, dan kartu The World ya. Oke, terus tema untuk bintang Scorpio untuk bulan Mei 2025 adalah kartu 5 pedang ya, Five of Swords, yang melambangkan sebuah bentuk kesulitan dan rintangan kecil ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio, sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei yang akan datang ya, mungkin akan mencoba nih untuk menyelesaikan sumber rintangan, sumber masalah kecil yang telah kamu hadapi akhir-akhir ini. Jadi barangkali mungkin ada yang baru saja mengalami semacam kesulitan akhir-akhir ini ya dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin ada yang lagi mengalami masalah keluarga, masalah keuangan, pekerjaan, mungkin masalah dalam hubungan cinta ya, dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Jadi intinya memang ada upaya untuk menyelesaikan sebuah masalah kecil dalam kehidupan kalian selama bulan Mei sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Jadi coba untuk lebih semangat. Oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu 9 tongkat. Jadi ceritanya memang ada upaya untuk berjuang dan bertahan dengan sekuat tenaga Scorpio nantinya ya. Walaupun memang hatimu tuh lagi capek banget akhir-akhir ini, namun ada suatu hal yang masih ingin kamu pertahankan, kamu perjuangkan ya, sambil berjuang untuk menyelesaikan sumber masalah tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Cups dan kartu Strength. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada sebuah tujuan yang sedang kamu kejar Scorpio. Sambil apa? Sambil menggunakan intuisimu ya, Knight of Cups. Dan kebetulan memang hatimu tuh lagi sabar banget kok ya. Mampu bersikap sabar, tekun, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan sambil lebih mempergunakan intuisimu. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini Scorpio. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 5 pedang sebagai tema utama bisa dikatakan ya, untuk bulan Mei memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber masalah kecil yang telah kamu hadapi sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 3 pedang. Jadi sepertinya di awal bulan minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin ada yang tiba-tiba merasa agak jengkel dan frustasi gitu ya. Jadi coba untuk lebih hati-hati dan bersabar Scorpio. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa jengkel banget ya, frustasi ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi frustasi untuk mengejar tujuan, frustasi ketika mengambil keputusan. Jadi perlu memang untuk ekstra bersabar terutama di minggu pertama ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu The Fool. Jadi untuk bulan Mei nanti kalian tuh ditantang gitu ya untuk segera memulai sebuah chapter baru, lembaran baru dalam kehidupan kalian ya, menutup lembaran lama, fokus untuk memulai langkah baru, lembaran baru nantinya ya. Ini tantanganmu kali ini Scorpio ya. Jadi perlu untuk segera menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi akhir-akhir ini sambil memulai kembali lembaran baru ya. Ini tantanganmu ya. Oke, dan di masa lalu lihat ada kartu The Hermit. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya. Oke, jadi ceritanya di masa lalu memang ada suatu hal yang perlu untuk diperiksa lebih dalam, diteliti lebih dalam, dianalisa kembali gitu ya sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu tinjau ulang Scorpio di masa lalumu sendiri ya. Oke, sekitar bulan April yang lalu ada kartu Queen of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Jadi selama bulan April memang pikiranmu lagi fokus ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu Page of Swords. Jadi untuk bulan Mei sebenarnya pikiranmu tuh lebih fokus untuk mencari informasi ataupun mencari kejelasan penting dalam kehidupan kalian. Mungkin kejelasan tersebut ya kamu butuhkan gitu ya untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil tindakan dan keputusan perlu untuk lebih pelan-pelan. Silakan cari dulu informasinya ya, kejelasannya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan. Ya, ini fokus pikiranmu Scorpio untuk bulan Mei ya. Oke, selama minggu kedua ada kartu The Devil. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Jadi untuk minggu kedua sepertinya memang ada obsesi besar yang akan kamu kejar gitu ya. Jadi kira-kira apa obsesimu selama minggu kedua? Misalnya mungkin lagi terobsesi untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seseorang ya, untuk memiliki suatu hal misalnya. Jadi ada upaya untuk mengejar obsesi baru di minggu kedua ya.
Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu 9 koin. Jadi sekitar minggu ketiga pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi finansial dan keuangan, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 2 cawan nih. Jadi untuk bulan Mei, orang lain akan menilaimu itu lagi fokus untuk menjaga dan memperbaiki sebuah bentuk hubungan, ya. Hubungan dengan orang lain gitu. Ya, ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian, ya. Dan sebagai harapan utamamu kali ini ada kartu The Chariot. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, ya. Jadi memang ada harapan untuk lebih percaya diri, lebih optimis ya untuk mengejar tujuan dan target apapun juga. Ini harapan terbesarmu Scorpio untuk bulan Mei ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung. Jadi artinya selama minggu keempat memang ada upaya untuk merampungkan sebuah siklus dan permasalahan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu coba rampungkan selama minggu keempat nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu King of Cups, terus Knight of Wands, 2 koin dan 7 koin. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya King of Cups dan Knight of Wands. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti memang hatimu tuh lagi merasa antusias, lebih energik gitu ya, lebih semangat untuk terus bekerja, mencari uang ya. Mungkin lagi semangat ketika mencari pekerjaan baru, semangat untuk mengejar target dalam pekerjaan dan keuangan. Dan tenang saja, semuanya itu akan kamu hadapi dengan hati dan pikiran yang sangat tenang ya. King of Cups ini. Jadi hatimu tuh lagi tenang banget sepertinya ya. Tenang, cool, kalem, terkendali ketika menghadapi urusan dalam segi pekerjaan dan keuangan. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini 5 pedang ya. Jadi secara keseluruhan untuk bulan Mei memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber masalah kecil yang telah kamu hadapi sambil menggunakan pikiran yang lebih tenang. Jadi kira-kira masalah apa nih Scorpio yang perlu untuk segera diselesaikan ya. Jadi coba untuk lebih semangat. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya 2 koin dan 7 koin. Oke, jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti memang ada upaya untuk melakukan evaluasi ulang dalam hubungan cinta ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi kira-kira apa yang perlu ditinjau kembali nantinya. Misalnya mungkin lagi meninjau ulang rencana cintamu sebelum dijalankan. Mungkin lagi meninjau ulang ya hubungan cinta yang pernah kamu jalani selama ini sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan evaluasi ulang Scorpio sebelum bergerak maju ke depan ya. Dan lihat di sebelahnya ada kartu 2 koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu? Jadi memang ada pertimbangan mendalam gitu yang perlu dilakukan dalam hubungan cinta sambil melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu nantinya ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini 5 pedang ya. Jadi secara umum memang ada semacam kesalahpahaman kecil yang perlu untuk segera diselesaikan bersama dengan seseorang. Bagian lain mungkin lagi mencoba nih untuk menyelesaikan sumber masalah cinta yang pernah kamu hadapi selama ini sambil melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu nantinya ya. 7 koin. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap bersabar ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.